Cara merawat anak ayam agar tidak mudah mati, lengkap dan sederhana khusus peternak rumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Ternak. Teman-teman yang beternak ayam di rumah dalam jumlah tidak terlalu banyak, pastinya sering mengalami hal yang menyedihkan. Anak ayam yang baru datang sehat saja, beberapa hari kemudian mulai ada yang mati. Padahal sudah diberi makan dan minum. Lalu kenapa masih banyak yang mati? Jawabannya biasanya bukan karena kurang obat atau pakan mahal, melainkan karena kita belum memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh anak ayam itu sendiri. Di video kali ini, saya akan jelaskan secara lengkap, dari awal sampai cara mengatasinya dengan bahasa yang sederhana, tidak pakai alat ukur yang rumit, dan tetap bisa diterapkan oleh siapa saja di rumah. Bagian pertama, penyebab nomor 1 anak ayam mati, kedinginan dan angin. Hal yang paling sering membunuh anak ayam adalah kedinginan, dan penyebab kedinginan itu sendiri adalah angin yang masuk ke kandang. Anak ayam yang baru menetas itu tubuhnya belum sempurna, belum punya bulu yang tebal, dan belum bisa menghangatkan tubuhnya sendiri seperti ayam dewasa. Kalau ada angin sedikit saja yang menerpa tubuh mereka, suhu tubuh langsung turun, daya tahan tubuh melemah, lalu sakit dan mati. Banyak yang tidak menyadari hal ini, padahal kandangnya terasa hangat, tapi ada celah kecil di samping atau di bawah yang dilalui angin, itu sudah cukup membuat mereka menderita. Jadi aturan pertama dan paling utama, pastikan kandang anak ayam benar-benar bebas dari hembusan angin. Tutup rapat bagian yang terbuka, perhatikan celah-celah kecil di bawah, di sela papan, di sela atap, atau di sekeliling pintu. Kalau malam atau cuaca sedang dingin, tutup lebih rapat lagi. Bukan berarti kandang harus gelap dan tidak ada udara sama sekali, tapi jangan sampai ada aliran udara yang kencang atau hembusan angin langsung yang menerpa tubuh anak ayam. Itu yang paling mematikan. Bagian kedua, cara menghangatkan dua pilihan, pakai lampu atau tidak pakai lampu. Karena anak ayam butuh kehangatan terus-menerus terutama di usia muda, maka kita harus menjaga suhu di dalam kandang tetap nyaman bagi mereka. Ada dua cara yang bisa kamu pilih sesuai keadaan di rumah. Cara pertama, pakai lampu penghangat. Ini cara yang paling gampang dan paling banyak dipakai. Tidak perlu lampu khusus yang mahal, lampu pijar biasa yang agak terang dan terasa hangat sudah cukup. Gantungkan lampu di tengah kandang, tingginya disesuaikan. Nah, untuk tahu apakah sudah cukup hangat atau belum, jangan pakai termometer, tapi lihat tingkah laku anak ayamnya. Kalau mereka semua berkumpul rapat sekali tepat di bawah lampu, saling menindih, saling berdesakan, berarti masih kurang hangat. Turunkan lampunya sedikit atau ganti yang lebih terang. Kalau sebaliknya, mereka semua menjauh dari lampu, tidak ada yang berani dekat, sayapnya terbuka, mulutnya terbuka seolah terengah-engah, berarti terlalu panas. Naikkan lampunya sedikit lagi. Kalau mereka menyebar dengan tenang, ada yang makan, ada yang minum, ada yang tidur, tidak berdesak-desakan dan tidak menjauh-menjauh, berarti suhunya sudah pas. Mereka nyaman. Itu ukuran yang paling tepat, tidak perlu alat ukur yang rumit. Seiring berjalannya waktu, seiring tumbuhnya bulu mereka, perlahan-lahan naikkan lampunya sedikit demi sedikit agar suhu berkurang secara pelan-pelan sampai mereka kuat menahan suhu biasa. Cara kedua, tidak pakai lampu. Kalau kamu tidak ingin atau belum bisa pakai lampu penghangat, juga bisa dilakukan. Caranya, pastikan kandang ditutup sangat rapat, tidak ada celah angin sama sekali. Lantai kandang berikan alas yang tebal dan kering. Bisa pakai sekam padi, jerami kering, atau serutan kayu yang bersih. Alas yang tebal dan kering ini akan menyimpan panas tubuh mereka sendiri dan menjaga bagian bawah tetap hangat. Setiap pagi, begitu matahari mulai terasa hangat, jemur anak ayam. Jangan dijemur saat matahari terlalu terik, cukup saat pagi yang hangat saja. Sinar matahari pagi itu luar biasa, membuat tubuh mereka hangat, membunuh kuman di badan dan di alas, serta memperkuat tulang dan daya tahan tubuh. Tapi ingat, begitu udara mulai terasa dingin atau mendung, segera bawa masuk ke tempat yang tertutup dan hangat lagi. Jangan biarkan mereka kena dingin lagi. Lakukan terus sampai bulu mereka sudah tumbuh sempurna dan terasa tebal saat dipegang. Saat itulah mereka mulai kuat menahan suhu udara biasa. Bagian ketiga, air minum dan makanan. Sesuai kemampuan mereka. Begitu anak ayam baru datang atau baru dipindahkan, hal pertama yang harus diberikan adalah air minum, bukan makanan. Berikan air yang sudah dicampur sedikit gula pasir saja.
Tujuannya untuk mengembalikan tenaga mereka, menghilangkan rasa lelah, dan memperkuat tubuh agar tidak gampang sakit. Airnya jangan air yang baru diambil dari sumur yang sangat dingin, biarkan dulu sebentar sampai suhunya mendekati suhu ruangan. Kalau airnya terlalu dingin, anak ayam akan menolak minum dan lama-lama bisa mati karena dehidrasi. Pastikan air minum selalu tersedia, bersih dan cukup tempatnya agar semua bisa minum dengan mudah. Untuk makanannya, berikan yang halus dan lunak agar mudah dicerna. Kalau membuat sendiri, bisa beras ditumbuk halus, dicampur sedikit nasi lembek atau dedak halus. Yang penting tidak ada butiran yang terlalu besar karena pencernaan mereka masih sangat kecil. Berikan sedikit-sedikit tapi sering, jangan tumpuk terlalu banyak sekaligus karena bisa basi dan berbau. Kalau mau tambah, boleh campur sedikit sayuran yang sudah dicincang halus, tapi jangan terlalu banyak dulu. Intinya, makanan halus, segar dan tidak basi, itu saja. Tidak perlu campuran yang rumit. Bagian keempat, alas kandang harus tetap kering. Ini juga sangat penting. Alas kandang yang basah itu musuh besar anak ayam. Alas basah membuat udara di dalam kandang menjadi lembab dan dingin, lalu memunculkan kuman dan jamur yang bisa masuk ke tubuh anak ayam dan membuat mereka sakit. Jadi setiap hari perhatikan alasnya. Kalau sudah terasa lembab atau basah terkena air minum dan kotoran, segera ganti atau tambah lapisan alas yang baru dan kering. Sekam padi yang kering itu sangat bagus karena menyerap kelembapan. Jangan biarkan alas kandang basah berhari-hari. Usahakan selalu kering dan bersih. Dengan begitu, udara di dalam kandang tetap segar, kuman tidak mudah berkembang biak, dan anak ayam tetap nyaman. Beri ruangan yang cukup agar mereka bisa bergerak bebas. Pisahkan ayam yang terlihat sakit, lesu, atau terpisah dari kawanannya segera ke tempat lain. Kalau dibiarkan bersama, penyakitnya bisa menular ke yang lain dan kerugiannya makin besar. Perhatikan juga kotoran mereka. Kalau kotoran terlihat encer, berdarah, atau ada yang menempel di sekitar pantat, itu tandanya ada masalah pencernaan atau penyakit. Segera perbaiki kebersihan dan perhatikan pakan serta air minumnya. Biasanya kalau alas kering, kandang hangat dan bebas angin, serta pakan dan air bersih, penyakit itu jarang sekali datang. Penutup, sahabat yang budidaya ayam di rumah, merawat anak ayam agar tidak mudah mati sebenarnya tidak sulit dan tidak butuh biaya yang besar. Kuncinya hanya beberapa hal sederhana saja, jangan sampai kena hembusan angin, jaga agar tetap hangat baik dengan lampu maupun dengan kandang tertutup rapat dan dijemur pagi. Berikan air gula di awal dan makanan yang halus serta bersih, serta jaga alas kandang tetap kering setiap saat. Kalau kamu lakukan hal-hal sederhana ini dengan teliti dan konsisten, insya Allah anak ayam akan tumbuh sehat, kuat, dan angka kematiannya bisa ditekan sangat rendah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu rumit, cukup perhatian dan kesabaran. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.